Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kita belajar bareng yuk. Sekarang kita bakal ngebahas tentang Facebook. Bagaimana sih cara mendiagnosisnya, pemeriksaan fisiknya apa saja yang didapat, syarat dari persalinan bokong pervaginam, tata laksana persalinannya, dan jenis-jenis manuver yang bisa kita berikan pada kasus presentasi bokong. Kita bakal ngebahas satu persatu dan membedakan apa itu teknik Brah, manuver klasik, Muller, Lowset, ataupun Morisot. Tonton video ini sampai habis ya. Oke, kita mulai. Nah, jadi kedudukan janin itu, sebelum itu kita wajib tahu dulu kedudukan janin intrauterin. Si janin ini tuh gimana sih kedudukannya di dalam rahim ibunya? Kita harus ada 4 yang kita nilai, apakah dia tuh normal. Kita lihat letaknya, presentasinya, posisi, dan habitus. Apa sih yang dimaksud dengan letak atau situs? Letak atau situs adalah hubungan sumbu panjang janin dan ibu. Lihat, di sini misalnya sumbu janin ibunya merah, bayinya biru. Nah, bagaimana sih antara hubungannya mereka? Apakah memanjang, situsnya longitudinal, ataukah melintang, yang melintang transversal ataupun oblik? Nah, yang normalnya itu longitudinal. Jadi sejajar gitu ya, sama gitu memanjangnya, membujur. Nah, kemudian yang kedua, kita harus tahu presentasinya. Yang disebut dengan presentasi adalah bagian terbawah janin. Ada 3 jenisnya, ada bisa kepala, bisa bokong, ataupun bahu. Nah, kepala pun terbagi lagi. Apakah kepalanya itu presentasinya vertex, jadi letak belakang kepala, yang disebut dengan vertex, jadi letak UUK, jadi letaknya ubun-ubun kecilnya itu berada di belakang. Nah, atau sincipital presentation, jadi letaknya itu puncak, atau presentasinya dahi. Nih, jadi dahi ya, kerabah yang paling presentasi di bawah itu dahi, atau malah muka. Muka nih, atau face. Jadi ada 4 jenis ini di presentasi kepala. Tapi yang mau kita jelasin detail hari ini adalah presentasi bokong. Oke, lanjut ya. Yang ketiga, kita harus tahu posisi. Posisi itu adalah hubungan denominator fetus terhadap jalan lahirnya. Jadi itu maksudnya adalah hubungan antara bagian tertentu fetus, bagian tertentunya si janin, apakah ubun-ubun kecil, dagu, mulut, sakrum, atau punggung, dengan bagian kiri, kanan, depan, belakang, atau lintang terhadap jalan lahirnya. Nah, jadi ini normalnya tuh ada left occiput transversal, UUK. Ubun-ubun kecilnya bisa di kanan, anterior, ataupun di left ataupun kiri, di anterior kanan ataupun kiri. UUK-nya berada di transversal. Nah, itu yang disebut dengan position. Kemudian yang keempat tentang habitus, jadi hubungan sumbu jalan, sumbu tengah janin terhadap kepala janin. Nah, ini sumbu kepala janin terhadap sumbu tengah janin. Di situ, itu namanya sikap atau habitus. Jadi dia tuh fleksika atau defleksika. Jadi gimana sih kepala janinnya ini nih terhadap, jika kita bayangkan terhadap jalan tengah janinnya, apakah letaknya fleksi ringan, sedang, atau defleksi penuh gitu. Nah, yang disebut normal ketika kita mendapatkan letaknya itu longitudinal. Tadi ya, longitudinal yang jajar, kemudian kepala presentasinya itu bagian terbawah itu kepala, terus posisinya itu UUK anterior, dan sikapnya itu kepalanya itu, sumbu kepalanya itu terhadap sumbu jalan tengah itu fleksi. Nah, jika tadi ini nggak kepala, itu tuh apa sih presentasinya? Yang malpresentasi, yang disebut malpresentasi itu ketika presentasi dahi, dagu, dan bokong. Kalau waktu kita VT ternyata terabanya itu sutura frontalis, kita yang depan-depan itu loh, ada bagian mata, depan, hidung. Nah, kita ada teraba sutura frontalis, terus ada pangkal hidung, lingkaran orbitanya kita kerasa, dan itu presentasinya wah dahi. Terus kalau ternyata kita VT yang teraba itu bagian-bagian bawah wajah itu apa? Mulut, hidung, pipi, dan dagu, teraba muka, tandanya itu presentasi dagu. Nah, dagu pun ada yang anterior, ada yang posterior. Kalau anterior, kita bisa pervaginam. Kalau posterior, kita SC. Kita akan membahas ini mungkin di kesempatan lainnya. Nah, sekarang kita fokus ke sini. Kalau kita VT, ternyata terabanya sakrum dan sebagian kaki, itu tandanya presentasi bokong. Itu ada yang complete bridge, jadi itu teraba bokong dan kedua kaki. Kita teraba kedua bokong, kedua kaki, ini complete. Kalau kita frank bridge, kita bokongnya aja nih, frank. Bokongnya aja nih yang teraba. Kalau semuanya itu complete, kalau itu frank. Kalau yang full
floating cuma teraba satu atau kedua kaki. Nah kalau yang teraba ini kita SC. Kalau kita ketemu semuanya udah kedua bokong ataupun teraba bokong dan kedua kaki, dan atau yang frank teraba bokongnya aja, frank itu bokongnya aja, itu bisa kita lahirkan secara pervaginam asalkan nanti syaratnya terpenuhi ya. Syaratnya di bawah ya nanti ya. Nah, manuver yang bisa kita berikan itu manuver brah. Jadi itu lahirkan secara spontan, ya begitulah saja gitu. Dengan 100% tenaga ibunya. Lalu kalau ternyata ada kesulitan, tidak bisa, butuh bantuan dari penolong, kita bisa menawarkannya, bukan menawarkan, maksudnya kita bisa melihat kondisinya, apakah ini mungkin kita berikan manuver klasik, Muller, ataupun Lotzer. Nanti aku jelasin bedanya apa. Lalu yang ketiga, kalau untuk membantu melahirkan kepala, ternyata nih suboxyfoot-nya tuh nggak kelihatan, makanya kita harus menggunakan manuver kepala untuk membantu melahirkan kepalanya, gitu. Yang disebut dengan Morisot. Oke, sebelum ke sana kita harus tahu dulu kalau kita PF itu jadi leopard pertama, leopard 1 yang kita mendeteksi bagian atas akan teraba, keras dan melenting bakal kepala. Lalu kalau leopard 2 di punggung kanan puka-pukinya dan ekstremitas kita cek aja punggungnya ada di kanan apa di kiri, terus ekstremitas bagian kecil-kecilnya itu ada di kanan atau di kiri. Lalu di leopard 3 kita cek bagian bawahnya itu apakah lunak, bulat dan tidak melenting. Jika memang iya artinya bokong. Jadi diagnosis dari ini nih adalah gerakan bayi teraba di bawah abdomen. Jadi gerakannya di bawah abdomen. Terus ketika kita pemeriksaan abdominal tadi ya leopard, kepalanya itu terletak di bagian atas, bokong di bawah pelvis. Kemudian auskultasinya tuh bisa kita dengerin tuh lebih tinggi dibanding biasanya. Kan kalau biasanya itu kalau kita suka DJJ ya, di sini kan umbilikal kan di sekitar di bawah sini. Nah nanti kita kalau misalnya emang presbo, kita bisa lebih tinggi lokasi untuk melakukan DJJ-nya baru kedengerannya. Karena kan kalau kita DJJ itu kan di punggungnya ya, kita kan kalau tahu punggungnya lebih tinggi otomatis DJJ-nya juga lebih tinggi. Nah tadi kalau kita VT, kalau kita teraba bokong dan kaki atau disertai adanya mekonium itu bisa itu. Tadi kalau misalnya inget nggak, kalau kebagian bokongnya aja jenisnya apa? Kalau bokongnya doang frank. Kalau bokong sama kaki itu komplit. Tapi kalau kakinya mau 1 atau 2 itu yang disebut dengan floating. Harus apal dulu ya bedanya. Nah ini loh, aku ulang lagi ya. Jadi ini definisi dari presentasi bokong itu adalah bagian terendah janinnya itu bokong yang disebabkan dari multiparitas. Jadi bukan yang pertama, udah kedua, ketiga itu atau hamil kembar atau hidroamnion, hidrosefal atau placenta previa. Placenta previa itu penempelan plasentanya tuh nggak di tempat seharusnya, dia nempelnya tuh di segmen bawah rahim. Gitu. Mungkin kapan-kapan kita bakal bahas tentang placenta previa ya. Itu ada marginal, ada jenis-jenisnya, ada yang totalis nanti. Kemudian ada CPD, panggulnya sempit gitu. Ingat tadi kalau kita teraba apa? Kaki dan bokong itu komplit. Kenapa sih kok bisa teraba kayak gitu? Karena kedua panggulnya tuh fleksi nih. Kedua panggulnya fleksi dan kedua lututnya juga nih fleksi nekuk gitu, fleksi otomatis ya kita bakal teraba bokong dan kedua kaki. Itu yang disebut dengan komplit. Ini ya komplit. Oke, terus kalau yang incomplete bridge atau floating, dia tuh tadi kita teraba kakinya. Karena salah satu kakinya tuh salah satu panggul tidak fleksi. Panggulnya tuh salah satunya tuh nggak fleksi nih. Gitu. Harusnya kan fleksi ya, kalau fleksi semua itu kan komplit yang. Itu yang disebut dengan incomplete bridge. Kemudian kalau frank, bokong yang murni, jadi kedua panggulnya fleksi, tapi kakinya nggak fleksi, tetap lurus gitu, ekstensi. Nah itu yang disebut dengan, nanti kita terabanya cuman kedua kaki ya. Itu apa namanya? Frank. Oke, terus ada kneeling. Itu jadi salah satu panggulnya ekstensi. Panggulnya ekstensi ya. Terus lututnya tapi fleksi. Oke, itu ya jenisnya harus tahu. Nah kemudian kita harus tahu juga ada namanya fase presentasi bokong. Jadi ada 3 fase lambat, fase cepat, fase lambat lagi. Fase yang pertama itu ketika kita mencoba melahirkan dari bokong lahir sampai umbilikal. Nah itu fasenya lambat. Atau dari bokong sampai ASI ya. ASI itu maksudnya angulus scapularis inferior. Kalau fase cepat itu dari umbilikal sampai mulut dan hidung. Nih ya, dari pusat itu
Tali pusat sampai dengan mulut dan hidung, yaitu kita harus 8 menit maksimal. Kenapa? Karena ini kan kita mencoba mengeluarkan mulut dan hidung ya, bagian krusialnya. Itu wajib cepat di tahap ini. Terus fase lambat lagi ketika kita mencoba mengeluarkan bagian mulut, hidung, sampai dengan kepala lahir. Nah, jadi ini tadi ketika kita pemeriksaan luar, kita lihat dulu inspeksi bagaimana, apakah cembung, asimetris, nih, apakah ada strie, bekas operasi, dan lain-lain. Terus Leopard, tadi Leopard 1, Leopard 2, Leopard 3, terus kita juga hitung TFU-nya berapa, TBJ, kita ukur taksiran berat janinnya, kita nilai apakah sudah ada HIS dan auskultasi. Kemudian tadi kalau misalnya kita VT, ada 7 ya yang dinilai dalam VT itu. Harus ingat ini karena kalau OSC kita pakai banget, kita sebutkan bagaimana apakah porsinya lunak dan kenyal, pendatarannya, kemudian pembukaan serviks, ketubannya sudah pecah atau belum. Benar, kalau belum pecah pun ketika kita lakukan tindakan kita episiotomi, kita pecahkan dulu menggunakan setengah kohor, pakai alat setengah kohor. Kemudian bagian terendahnya tadi, apakah kepala, bokong, kaki, bahu, atau yang mana, terus penurunannya udah berapa, dan penunjuknya, denominator. Apakah tadi ya, kalau penunjuknya itu bokong, itu bakal kita terabanya sakrum. Sakrumnya yang kita pegang. Oke. Nah, ini tadi ini adalah mekanisme persalinan sungsangnya. Kita lihat step-stepnya dari sini biar teman-teman bisa kebayangkan bokong. Nah, terus ini yang disebut angin. Nah, ini yang disebut angulus. Nah, ini di sini. Nanti pokoknya kita wajib tahu apakah asinya angulus scapularis inferior kelihatan apa enggak. Terus kita lihat juga apakah subocciputnya kelihatan apa enggak. Nah, ntar waktu udah. Jadi kita fokusnya dulu, keluarin dulu bagian bawah bokong kaki. Lalu kita nih ya, bokong kaki pertama udah keluar. Lalu kita fokus untuk ngeluarin bahu. Setelah itu kita fokus ngeluarin kepala. Nah, kalau kepala yang tadi ini kelihatan subocciputnya, itu bisa kita teknik brah. Kalau enggak, nanti kita bisa menggunakan teknik Moriso. Ingat dulu tadi aja nama-namanya dulu. Nah, sebelum kita bahas ke bagaimana cara teknik melakukannya, syaratnya dulu. Syarat untuk melakukan pervaginam itu ketika pembukaannya lengkap. Persalinan sudah maju, pembukaannya lengkap. 1. Terus yang kedua, bayi preterm yang kemungkinan hidupnya kecil itu bisa. Bayi preterm atau terus bayi kedua pada kehamilan kembar. Bayi keduanya pada kehamilan kembar. Lalu SC itu direkomendasikan ketika memang persentase bokong di gravida, kehamilan yang pertama. Terus ada yang double floating breast. Jadi kan tadi floating itu kakinya ya, double, ada 2 kaki gitu. Terus pelviknya kecil, janinnya sangat besar, ataupun bekas SC dengan indikasi CPD. Lalu ini tadi yang direkomendasikan persentase bokong. Nah, ini sama, intinya ini ya harus wajib diingat ketika memang sudah pembukaannya lengkap, maju, terus bayi pretermnya kemungkinan ini sama ini. Nah, ini kita juga wajib tahu ada yang namanya Satucci underscore. Jadi untuk menilai apakah berhasil kita melakukan teknik pervaginam pada kasus sungsang. Kalau misalnya dia kurang dari 3, kita saranin untuk SC. Kita lihat di sini ada 6 indikator. Yang pertama paritasnya. Semakin dia udah sering, semakin dia, kalau primi baru pertama itu nilainya 0. Kalau multi 1. Tapi kalau udah 2 itu nggak ada nilai. Ya, cuman nilainya tuh primi atau multi. Pertama ingat paritasnya. Kemudian pernah letak sungsang atau enggak. Kalau dia nggak pernah, itu nilainya 0. Kalau pernah 1 kali 1, 2. TBJ-nya gimana? Kalau semakin kecil, skornya makin bagus ya. Kalau di bawah 3.000-an. Kalau 3.000 sampai 3.500-an itu nilainya 1. Kalau di atas 3.650 itu 0. Terus kita usia kehamilannya, kalau dia preterm maka nilainya 2. Udah masuk aterm itu udah 1. Kalau udah lebih dari postterm atau 39 itu usia kehamilannya 0. Stationnya min 3, min 2 atau min 1. Stationnya kan ini kan 0 ya. Spina istiadika itu 0. Ini kan ada gambar ini, anggap itu ya. Kalau makin atas itu min 1, min 2, min 3, 1, 2, 3. Nah, semakin dia udah turun, udah stationnya min 1, 0 itu makin bagus. Nilainya makin gede. Kalau stationnya masih di atas nih, masih min 3, wah itu nilainya 0. Terus pembukaan serviknya kalau udah 4, nilainya 4. Jadi kalau misalnya tadi nilainya kecil, kayaknya nggak mampu nih, makanya kita sarankan SC. Tapi kalau udah lebih dari 3, 4 gitu ya, misalnya tadi udah paritas, jadi udah multi,
terus pernah sungseng 1 kali, TBJ masih kecil, usia kehamilannya masih 37, udah pembukaannya 4, stationnya udah 2 gitu, wah bisa nih kita lahirkan. Oke, ngerti? Ingat itu ya, harus diingat skor Zatujinya ada 6 apa aja? Paritas, usia kehamilan, taksiran berat badannya, riwayat otak bokong, dilatasi serviks, dan station turunannya. Ya, ada 4, ada 6. Nah, sekarang ini metode persalinan itu, metode persalinannya ada yang namanya spontan brah. Ya udah langsung spontan gitu aja, akhirnya spontan, ataupun ekstraksi parsial. Jadi gabungan untuk lahirin kepala sampai perut itu dengan tenaga ibunya. Lalu dari lengan ke kepala itu dengan penolong. Atau disebut dengan ekstraksi total. Jadi dari awal sampai akhir itu menggunakan tenaga penolong dan atau kita SC. Ada 4 metode ini yang bisa kita lakukan kepada pasien. Nah, sekarang ini kita bakal bahas intinya. Kita akan membahas tentang teknik spontan brah. Itu segera setelah lahir. Jadi nanti kalau misalnya emang udah ada tanda-tanda untuk kala 2, apa aja tanda-tanda kala 2? Ada yang ingat? Ada namanya doran. Doran, ini tanda kala 2 ya. Ada namanya doran, lalu ada yang namanya teknus, doran, teknus. Sebentar. Doran, teknus, apalagi? Perjol, dan vulka. Jadi doran itu adalah ibu keinginan untuk meneran, dorongan meneran. Ibu rasanya ingin ada dorongan meneran, terus terdapat penekanan perineum yang semakin meningkat, teknus. Jadi ada ibu merasa tekanan semakin meningkat pada rektum, rektum, anus, vagina. Jadi peningkatan tekanan pada anus, rektum, vagina. Kemudian perjol, perineumnya menonjol dan menipis, perjol, perineum menonjol, dan vulva vagina dan sphincter anal membuka. Ingat, doran. Jadi ibu mempunyai keinginan untuk meneran, doran, teknus, tekanan yang meningkat pada anus, vagina, dan perjol, perineum menonjol, dan vulva vagina dan sphincter analnya membuka. Oke, setelah kita memang udah ada tanda-tanda kala 2 tadi ini, lalu kita persiapan untuk persiapan alatnya dulu. Kita siapin alat-alatnya, kemudian kita siapkan persiapan diri, kita siapin meja resusitasi, siapin untuk bayi, semuanya pokoknya persiapan. Terus kita menggunakan APD, gunakan apron, Google, terus tutup kepala, masker, kacamata, sepatu boot lengkap. Lalu kita lepaskan perhiasan kita cuci tangan yang bersih, kita pakai sarung DTD, terus kita masukkan oksitosin. Kita siapin dulu ya oksitosin, lidokain ke dalam spatnya. Habis itu tadi kan kita pakai sarung tangan sebelah dulu, setelah kita udah isi ke dalam spat, kita pakai sarung tangan selanjutnya ke yang kedua, terus kita lakukan pembersihan vulva, vagina, kita bersihkan. Lalu jika memang tangan kita ternyata kotor, terkontaminasi feses, kita cuci tangan, kita ganti handscoon, lalu kita lakukan VT. Nah tadi ya, kita lakukan VT, kita nilai, ada 7, ada yang porsinya lunak medial, terus pendataran, assessment, terus pembukaan serviksnya bagaimana, ketubannya masih ada apa enggak, terus bagian terbawahnya apa, penurunan dan petunjuknya. Tadi ya. Nah kalau setelah itu, kita sampaikan kepada ibunya bahwa kita informasi ke ibunya, ibu ini lahirannya udah lengkap, pembukaannya udah lengkap, posisinya ternyata bokong. Jadi kita akan melakukan beberapa manuver, mungkin ini agak lebih sulit dibandingkan dengan yang spontan ibu ya, tapi kita akan berusaha semaksimal mungkin. Nanti kalau ibu ada yang rasanya ingin mengeran, ingin seperti BAB, mengejan, dan ketika saya instruksikan untuk mengejan ya bu ya, ikutin instruksi saya. Baik bu, mengerti. Nah jadi kita sampaikan itu dulu ke ibunya, terus kita sampaikan juga ke bapaknya, bapak ini nanti dibantu ya ibunya, disemangatin, ditemenin. Lalu kita DJJ juga bayinya, di situ kita nilai apakah aman ya, ternyata aman. Nah terus kemudian jika memang sudah ada tanda-tanda ingin tanda-tanda melahirkan gitu ya, jadi udah ada nih bokong membuka vulva, ada crowning gitu, kita injeksiin dulu oksitosin biar untuk merangsang kontraksi rahim, sehingga ntar fase cepatnya itu diselesaikan dari dalam 2 his berikutnya. Atau fase cepat tadi ingat bagian apa? Dari umbilikal ke mulut, ke hidung. Lalu kemudian kita lakukan lidokain, kita suntikan. Kemudian kita episiotomi mediolateral, kita gunting gitu ya, supaya memudahkan lahirnya. Lalu jadi ada trokan terdepan
ada bagian namanya trochanter di bawah simfisis. Nah itu tuh maka akan terjadi laterofleksi sehingga lahirnya trochanter belakang. Udahlah, sekarang langsung aja nih kita teknik brah. Intinya kita harus dulu, kalau kita mau ngelakuin itu kita di step-step di awal, sekarang ini step intinya. Teknik spontan brah itu segera setelah air bokong. Jadi kita pegang, kalau dia bokongnya udah lahir, kita pegang dengan cara femoropelvic. Jadi jempolnya megang di femur dan 4 jari lainnya tuh di pelvic. Nah, jadi kedua ibu jari penolong sejajar dengan sumbu panjang paha. Sumbu sejajar ya sama pahanya, dan jari lainnya tuh mencengkram panggul. Udah dicengkram, udah nih kita gerakan. Setelah bokongnya keluar, kita bebaskan tali pusat. Nah, di sini dibebasin tali pusatnya. Kalau dari kita itu kayak tarik gitu dari dalam kita. Nah, ini kita ambil tali pusatnya, dibebasin dulu. Lalu kita tanya ke pengujinya, penguji dokter, atau kita kalau lagi beneran lahiran bukan ujian ya, kita lihat apakah ada angulus scapularis inferiornya. Kalau ada, bisa kita lanjutkan untuk kita lahirkan secara brah ini. Lalu jika memang bahunya sudah keluar, kita lihat untuk bagian kepalanya tadi, apakah subocciputnya tuh kelihatan. Kalau kelihatan, maka kita lakukan lagi pengeluaran kepala dengan cara hiperlordosis. Dan bersama dengan hiperlordosis, kita minta asisten untuk melakukan ekspresi klisteral. Jadi dia itu ekspresi klisteral di bagian fundus. Tujuannya biar tenaganya itu tuh lebih kuat si ibunya. Kemudian kita menjaga supaya kepala janin itu terfleksi sama menghindari terjadinya ruang kosong antara fundus dan kepala janin. Jadi kita tadi ya, kalau misalnya occiputnya kelihatan, kita lakukan bersama dengan asisten yang melakukan ekspresi klister pada fundus, kita luarkan, lalu kita arahkan ke perut ibunya kita. Jadi lahir. Setelah itu apa tekniknya? Itu kayak APN, asupan persalinan normal, yang kita keringkan, yang kemudian kita cek lagi uterusnya apakah ada isinya, apakah ada masih isi bayinya, terus kita informasi ibu ini saya kasih oksitosin lagi untuk mengeluarkan ari-ari plasentanya. Lalu kita bayinya itu tadi ya, kita nilai dulu upscale score-nya, apakah dia cukup bulan bayinya, kemudian cukup bulan, kemudian ketubannya jernih atau sampai mekonium, terus menangis kuat atau enggak, bergerak kuat apa enggak. Lalu kita biarkan bayinya untuk inisiasi menyusui dini IMD, kita selimuti. Lalu kita sekarang mau fokus motong si ari-ari, kita klemnya. Kita klem dulu ya tadi ya, tali pusatnya diklem, terus digunting, terus tadi bayinya inisiasi menyusui dini, kita selimuti, udah. Terus kita lakukan masuk ke tadi ya, ke kala 3. Kala 3 itu apa? Manajemen kala 3 harus ingat dulu apa? Oksitosin, peregangan tali pusat terkendali, dan masase. Itu ntar step APN mungkin di video selanjutnya ya. Kita bisa kan ya, atau nanti kalau perlu kita lakuin. Nah, terus ini manuver klasik. Manuver klasik itu jadi tadi ketika memang udah dikeluarkan bokongnya, lalu tidak terlihat bagian tidak terlihat angulus scapularis inferiornya, dan kita bahunya tuh masih tinggi, masih di dalam gitu, masih tinggi. Jadi kita mau, karena masih tinggi terlalu dalam, kita mau lahirin bayi belakang aja dulu, bahu belakang dulu deh, ini kan mau belakang dulu. Jadi kita menggunakan manuver. Tadi kan manuver untuk ngeluarin bahu kan ada 3 ya, ada klasik, ada Venter, ada Muller, sama ada Lovset. Kalau yang klasik ini kita jadi mau ngeluarin yang belakang dulu dengan cara jadi kita setelah bokong kaki lahir spontan brah, tali pusatnya udah dikondorin, kita pegang pergelangan kaki dengan satu tangan dan tarik ke atas. Kita pegang dulu dengan satu tangan, kita tarik ke atas, kita lahirkan lengan belakang. Udah ke atas, kemudian kita lahirkan lengan belakang dengan jari tengah dan telunjuk kita nih. Kita masukin ke sini. Nah, kita bahu bawah keluar, kita keluarin. Setelah itu, kedua kaki tadi ini, yang ini di atas, kita tarik curam ke bawah, gantian. Kita atas, udah keluar bayi ini, kita tarik bawah, seret. Kita ini seret, kita tarik ke bawah. Kita lahirkan lengan bahu depan dengan cara yang serupa. Kita ambil, kita pakai jari kita
kayak mengusap wajah, mengusap gitu, ngeluarin tangan bagian atas. Itu yang disebut dengan klasik. Nah, beda cerita, ternyata waktu kita udah ngeluarin cara spontan bokongnya, lalu jika bahunya itu udah kelihatan nih, oh bahunya ada di sini, di depan panggul, ini kan simfisis, di sini nih, udah di sini, berada di pintu panggul. Ya biar enak kita lahirin bahu depan ini. Jadi dengan cara kita mengeluarkan bahu depan. Caranya gimana? Jadi tadi ya, kita melahirkan bahu depan terlebih dahulu dengan cara menarik kedua kaki dengan cara yang sama seperti klasik tadi ya. Kita gerakan, kita pegang dengan satu tangan atau dua ini. Nah, seperti ini ya pegangnya. Lalu kita dorong ke bawah untuk ngeluarin yang atas, lalu ke atas untuk ngeluarin bawah. Itu cuman Muller sama klasik ini bedanya cuman fokus pengeluaran yang pertamanya aja sih. Kamu mau ngeluarin bahu bawahnya dulu apa mau bahu atasnya dulu, bahu depan maksudnya. Nah, terus ini love set. Love set ini ketika lengan bayinya tuh terjungkit di belakang kepala atau nuchal arm. Nah, caranya tuh gimana? Jadi pertama, setelah bokong dan kaki lahir, kita pegang bayi dengan kedua tangan tadi ya, femoropelvic pakai dua tangan. Nah, kita putar bayi 180 sampai ke bawah sehingga lengan yang posterior berpindah ke bawah simfisis. Nih. Nah, tadi kan ini ya. Ini udah kita putar nih. Kita putar ke sini 120 derajat. Jadi yang lengan di bawah ini, lengan bawahnya ini berada di atas simfisis, lengan bawah berada di atas simfisis. Setelah itu kita bantu lahirkan dengan memasukkan jari. Setelah menarik lengan, kita gerakan seperti mengusap wajah bayi. Nah, udah ini kita keluarin lengannya. Nah, lengan atas nih, ini kita usap, kita tarik, kita keluarin lengan atas. Lalu ini kita putar berlawanan arah sehingga yang di bawah ini jadi yang di atas. Kita putar. Lalu kita keluarkan lagi untuk yang serupa untuk bahu satunya. Ngerti? Jadi pertama tadi ya, setelah bayinya udah keluar, tidak terlihat angulus scapularis inferior, kita putar 180 derajat sehingga bahu bawahnya itu berada di atas di simfisis pubis. Lalu kita keluarkan bagian lengannya. Lalu kita putarkan lagi 180 derajat untuk ngeluarin lengan satunya. Gitu. Nah, sekarang Moriso itu ketika tadi kita udah ngelakuin manuver Muller sama offset, terus kita tanya dokternya ternyata subocciputnya itu nggak kelihatan, makanya kita untuk melahirkan kepalanya itu dengan cara Moriso. Tadi jadi satu tangannya ini letakin bayinya itu di atas lengan bawah kiri. Diletakkan tangan bawah kiri ini seperti ini. Seperti menunggang kuda. Dia tuh lagi menunggang kuda. Lalu jari tengah kita nih yang di bawah ini dimasukin ke dalam mulutnya. Jari telunjuk, terus jari manis berada di kanina. Nah, ini berada di kanina fossa canina, di fossa canina. Lalu tangan kanan penolong ini kita memegang pada kedua bahu atas dan jari tengah berada di subocciput. Nah, ini. Sini sama ini. Nah, tadi ini ya, ini bantuan asisten. Nah, lalu kita tarik curam ke bawah. Kita tarik ke curam ke bawah. Lalu secara spontan kepala lahir bayi lalu dielevasikan ke arah atas perut ibunya. Oke? Semoga membantu. Semoga tahu ya bedanya. Jadi intinya kalau teknik spontan brah itu segera setelah lahir kita mengeluarkan secara spontan. Kalau manuver itu kita mengeluarkan bahu belakang
mengeluarkan bahu bagian belakang dulu. Kalau yang mular bahu bagian depan. Offset kita keluarkan dengan cara diputar 180 derajat. Lalu moriso untuk melahirkan kepala. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.